tentang sejarah tentang Raja Abraha yang menghancurkan atau ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirim bala tentaranya, yaitu burung, sekelompok burung untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Maka di sini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Sebagaimana kita ketahui, al-filu bermakna hayawan kabirun ma'rufun. Itu hayawan, itu hewan yang di sini badannya besar. Ma'rufun yang sudah kita ketahui. Ini adalah gajah. Di mana gajah-gajah tersebut adalah gajah ashabul fil, tentara bergajah, yaitu Abraha dan kawan-kawannya yang membawa kurang lebih 12 ekor gajah, atau ada yang menyebutkan 8 ekor gajah, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kita sudah membacakan beberapa kisah, Raja Abraha di sini betul-betul ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa taala justru mengirimkan bala tentaranya berupa burung. Di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi Raja Abraha di sini membuat tipu daya, akan tetapi tipu dayanya di sini adalah tipu daya yang sia-sia. Yaitu apa? Kaidahum ay bima'na fi'lahumul qabih. Qala fi'lahumul qabih. Fi'lahumul qabih, suatu pekerjaan, suatu usaha yang sia-sia, atau suatu usaha, suatu pekerjaan yang buruk, yang diniatkan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tadlil bermakna khasaratun, khasarah. Tadlil bermakna khasarah. Khasarah di sini artinya adalah kerugian, atau dalam bentuk suatu amalan, suatu usaha yang hasilnya sia-sia, nihil di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, yaitu Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka sia-sia. Ayo ikhwazani Allah wa yakum. Demikian pula di sini tabiat orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang mereka selalu berusaha untuk menyusun strategi, menyusun rencana yang jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Dari berbagai segi, orang-orang kafir ingin menghancurkan kaum muslimin, ingin betul-betul kaum muslimin di sini hancur sehancur-hancurnya. Sebagaimana kita bisa melihat dan menyaksikan di berita-berita orang-orang Yahudi Israel yang ingin menghancurkan Palestina. Orang-orang Palestina kaum muslimin yang dibantai, akan tetapi mereka pasti akan gagal. Kenapa? Mereka gagal karena Allah Subhanahu wa taala itu masih menyayangi orang-orang muslim. Sayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada, sehingga pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang
seandainya orang-orang kafir berhasil melaksanakan rencana-rencana busuk tersebut, maka kaum muslimin pasti binasa, pasti akan binasa. Tetapi Allah masih menolong orang-orang muslim. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, Allah ya, hendaknya kita senantiasa waspada ya, terhadap musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir yang senantiasa membuat rencana-rencana busuk untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kita harus waspada dan kuatkanlah keimanan kita, kuatkanlah akidah dan tauhid kita, agar kita betul-betul ya, ketika akidahnya kuat, keimanan kita kuat, tauhid kita kuat, maka insyaallah kita akan bisa ya, akan bisa melawan orang-orang kafir, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita akan ditolong oleh Allah, insyaallah ya. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang berakidah lurus, di sini adalah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir di sini sia-sia ya. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka rencanakan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Ya. Wa arsala 'alaihim, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka, yaitu mengirimkan kepada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim tayran ababil. Tayr di sini adalah burung ya. Tayrun adalah burung. Ababil ay makna jama'atin ya. Jama'atin. Jadi ababil di sini maknanya adalah jamaah. Maka ini ada sedikit kekeliruan ketika menamakan burung yang menghancurkan Raja Abraham adalah namanya burung ababil. Padahal ababil itu maknanya adalah jamaah, yaitu secara berbondong-bondong. Maka kalau dikatakan siapa burungnya, atau apa burung yang menghancurkan Raja Abraham atau menghancurkan pasukan bergajah, oh burung ababil, ini keliru. Karena ababil itu maknanya apa? Berjamaah, ya berkelompok-kelompok. Maka setiap burung yang berkelompok-kelompok ya. Contohnya ketika kita di kampung ya, atau di pedesaan, biasanya ketika sudah padi sudah mulai nongol, yang di situ sudah mulai berisi, itu biasanya banyak burung-burung yang memakan padi ya. Dan di situ berkelompok, berjamaah, berkelompok-kelompok. Itulah yang dinamakan dengan burung ababil. Burung yang datang secara berkelompok-kelompok, secara ya, bareng-bareng di sini itu ababil. Baik. Maka di sini keliru ya kalau mengatakan namanya burung ababil. Ababil itu artinya apa? Berkelompok-kelompok, gerombolan seperti itu. Baik. Kemudian ababil di sini juga bermakna adalah berturut-turut tanpa henti, ya, terus-menerus. Ya, ketika menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah, itu burung datang secara terus-menerus, tidak ada hentinya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui dari mana asal muasal burung tersebut. Ya. Tiba-tiba ketika ya, si Mahmud ya, sebagaimana kemarin kita sudah ketahui, gajah yang dibawa oleh Raja Abraham namanya
Jadi batu tersebut bukan sembarang batu ya. Batu yang seperti kita lihat, akan tetapi tanah liat di sini. Tanah liat yang dibakar. Seperti apa Pak? Tanah liat yang dibakar? Ya, seperti antum membakar batu bata. Nah, batu bata di sini ketika dibakar, ya, itu betul-betul panasnya kita. Ya, itu batu bata ya. Biasanya ketika dulu waktu kecil itu ya, sering membantu orang tua membakar batu bata. Nah, ketika batu bata itu posisinya sudah berada di tanah dan dibakar, itu panasnya sangat luar biasa. Itu batu bata ya. Jadi berupa tanah yang dipanaskan, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukannya. Lalu yang keempat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tarmihim bihijaratin min sijil." Tarmihim, ya, yang melempari mereka. Jadi burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah, melempari pasukan Raja Abraha bihijaratin min sijil. Bihijarah bermakna jamu min hajar. Hijar ini adalah merupakan bentuk jamak dari hajar yang berarti apa? Batu. Itu hajar ya. Hajar artinya batu. Bihijarah yaitu melemparkan dengan batu-batu min sijil ya. Tinin kan hajar. Jadi sijil di sini adalah tin di sini adalah tanah. Ya, kalau hajar seperti batu, ya, seperti batu yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Ya. Ini makna dari sijil, di makna tinin kal hajar, yaitu berupa tanah liat yang berbentuk seperti batu yang dibakar. Inilah yang digunakan untuk menghancurkan pasukan bergajah. Jadi tidak sembarang batu ya. Ketika batu biasa saja mungkin hanya sebatas apa di sini terkenal begitu saja. Akan tetapi di sini batu yang terbuat dari tanah liat yang ketika batu tersebut mengenai pasukan bergajah, maka seluruh tubuhnya itu akan apa ya, merekali gitu atau apa itu merekali ya. Akan satu persatu itu akan copot gitu. Seperti itu. Itu tidak main-main di sini. Batunya itu batu yang sangat luar biasa. Kemudian makna dari tarmih bihijarah di makna tayyirul jaysha bil hijarah. Maksudnya di sini burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah dengan batu yang terbuat dari tanah di atas. Maka ikhwan ya Allah ya, burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah yang berasal dari tanah liat yang terbakar, maka setiap burung membawa 3 batu. Jadi setiap burung membawa 3 batu. Batu yang pertama ditaruh di paruhnya. Paruh di mana paruh? Di sana paruh itu di mana? Di tenggorokan. Paruhnya di sini ya, paruhnya. Kemudian 2 lagi di kedua kakinya di sini. Ya, kedua kaki kanan, kaki kiri, kemudian di paruh. Ya. Maka 3 batu yang dibawa setiap ekor burung. Ya. Maka ini yang dibawa oleh toyirut pasukan burung yang berkelompok-kelompok tadi. Kemudian ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka di sini ka'asfin bermakna warqus syajar. Warqus syajar di sini seperti dedaunan ya. Atau daun yang terdapat pada pohon, itu daun. Ma'kul bermakna at-ta'am ma'kul. At-ta'am ma'kul di sini maknanya apa? Ulat ya. Jadi ulat-ulat seperti halnya sehingga mereka dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ayo ikhwan ya Allah ya. Maka inilah beberapa hal berkenaan tentang
104 yang terdiri dari 9 ayat. Dan al-humazah berarti yaitu pengumpat. Jadi orang-orang yang suka pengumpat di sini, ya. Maka di dalam surah al-humazah ini termasuk surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum hijrah, ya. Jadi sebelum hijrah turunlah ayat ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, maka turunlah ayat ini, itu surah Al-Humazah. Ini surah Makkiyah, ya. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah ke kota Madinah, maka itu dinamakan dengan surah Madaniyah. Ketika sudah hijrah kemudian balik lagi ke kota Makkah, itu pun dinamakan dengan surah Madaniyah, ya, meskipun, ya, Rasulullah SAW berada di kota Makkah, namun beliau sudah berhijrah. Ayo ikhwazan ya Allah ya. Adapun kandungan surah Al-Humazah, ini surah Al-Humazah atau pokok pada pembahasan surah Al-Humazah ini berkaitan tentang cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, orang-orang yang suka mengubah lisannya pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, ya. Oleh karena itulah surah ini dibuka dengan firman Allah, wailun, yang bermakna celaka, ya. Wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, ya. Kadang-kadang seseorang baik di depan, akan tetapi di belakangnya suka mengumpat. Maksudnya apa? Suka ngomongin, ya. Ketika di belakang, di depannya wah bagus, memuji segala macam, akan tetapi di belakangnya ternyata dia mengatakan atau membicarakan, ya, saudaranya. Maka ini adalah pengumpat dan pencela. Maka wail celaka. Kemudian di sini tidak ada surah yang didahului dengan wail kecuali dua surah, yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Kalau surah Al-Humazah ini berkenaan tentang celaka bagi para pengumpat, sedangkan Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ini adalah berisi ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak yang manusia berkaitan dengan harta, yaitu apa? Mengurangi timbangan. Jadi ketika surah Al-Mutaffifin itu berkenaan tentang orang-orang yang suka mengurangi timbangan, ya, ketika mungkin di pasar, ya, menjual buah atau menjual apa saja, kemudian timbangannya dikurangi agar menghasilkan, ya, penghasilan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, maka orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Wail, ya. Dan surah Al-Humazah berisi celaan terhadap orang-orang yang suka mengumpat, mencela harga diri orang lain, suka ngomongin orang, ya, suka menjatuhkan orang lain, ya, suka menghina orang lain. Ini akan celaka, ya. Baik. Hal ini karena mengganggu orang lain, baik hartanya maupun
juga mencela orang lain. Ini pun adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat, merampas harta orang lain, mencela orang lain, maka orang tersebut adalah orang yang yaitu orang yang celaka, yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu